Saya pernah berpikir bahwa cinta itu sederhana, seperti angin sepoi yang menyapa sawah di kampung halaman saya di Jawa Tengah. Sampai malam itu tiba, malam ketika sirene polisi memecah keheningan rest stop di pinggir jalan tol, dan saya ditarik paksa dari pelukan Ardi. Cahaya lampu sorot menyilaukan mata kami, sementara teriakan "di penjara untuk kalian" bergema di telinga. Saya, remaja 18 tahun yang baru lulus tiba-tiba menjadi berita utama. Polisi tangkap pasangan gay di tempat umum. Malam itu dimulai biasa saja. Saya mengendarai motor butut dari Semarang menuju Jakarta, mencari pekerjaan seperti ribuan pemuda lain. Rest stop itu tempat istirahat aurit, tersembunyi di balik pepohonan jauh dari hiruk-pikuk kota. Di sana saya bertemu Ardi untuk pertama kalinya, meski sebenarnya kami sudah saling kenal melalui chat anonim di aplikasi yang kami pakai untuk mencari teman sejenis. Ardi 2 tahun lebih tua, kulitnya sawo matang, matanya dalam seperti sumur tua yang menyimpan rahasia. Dia bekerja sebagai sopir truk, sering singgah di tempat itu saat lelah. Kami duduk di bangku kayu tua, berbicara pelan tentang mimpi. Saya cerita tentang ayah yang tak pernah saya kenal benar-benar, seorang polisi senior yang sibuk, jarang pulang, dan ibu yang membesarkan saya sendirian di rumah sederhana. Ardi tertawa pelan saat saya bilang ingin jadi guru, mengajar anak-anak di desa agar mereka tak perlu pergi jauh seperti saya. "Kamu terlalu lembut untuk dunia ini, katanya, tangannya menyentuh punggung saya sekilas, membuat jantung saya berdegup kencang. Perlahan obrolan kami menjadi lebih dalam. Kami saling cerita tentang rasa kesepian yang sama, tentang bagaimana di Indonesia ini, cinta seperti kami dianggap dosa besar. Ardi pernah dipukuli teman-temannya saat ketahuan menyukai lelaki di sekolah menengah. Saya baru sadar sepenuhnya saat jatuh cinta pada teman sekelas, tapi tak pernah berani ungkap. Malam itu, di bawah langit berbintang, kami berciuman pertama kali. Lembut, penuh rasa takut tapi juga bahagia yang meledak-ledak. Tubuh kami saling menempel, mencari kehangatan di udara dingin. Tapi tiba-tiba, lampu mobil polisi menyinari kami. Beberapa petugas turun, wajah mereka keras. "Apa yang kalian lakukan di sini?" tanya salah satunya, suaranya dingin. Kami terpisah, tangan kami ditarik kasar. Saya ingat Ardi berusaha melindungi saya, "Kami tak melakukan apa-apa yang salah, Pak." Tapi mereka tak peduli. Kami diborgol, dimasukkan ke mobil patroli. Di kantor polisi, kami dipisah, diinterogasi terpisah. Mereka bilang kami melanggar kesusilaan, meski tak ada bukti apapun selain ciuman itu. Berita menyebar cepat. Pagi harinya, koran lokal memuat foto kami yang buram, penangkapan remaja gay di rest stop. Keluarga saya panik. Ibu menelepon, suaranya gemetar, "Kenapa kamu begini? Ayahmu akan marah besar." Ayah. Dia yang jarang pulang, yang selalu bilang saya harus jadi lelaki sejati. Saya tak tahu harus bagaimana. Di sel tahanan, saya sendirian memikirkan Ardi. Apakah dia baik-baik saja? Kami baru bertemu, tapi rasanya sudah seperti jiwa kembar. Cinta ini, meski singkat, terasa begitu dalam, begitu nyata di tengah dunia yang menolak kami. Saya menangis pelan, tapi juga bertekad, saya tak akan menyesal mencintainya. Hari-hari berikutnya penuh tekanan. Media datang, wartawan bertanya macam-macam. Beberapa orang di kampung menghina, tapi ada juga yang diam-diam mendukung, bilang ini amannya sudah berubah. Ardi dikunjungi keluarganya, ayahnya marah besar, tapi ibunya diam saja, mungkin kasihan. Saya tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tuduhan itu bisa membuat kami dipenjara, atau setidaknya dicap selamanya. Tapi di balik rasa takut, ada api kecil, cinta kepada Ardi yang tak padam. Malam penangkapan itu mengubah segalanya, tapi juga membuka mata saya tentang siapa saya sebenarnya. Di ruang tahanan yang pengap, saya menghitung hari. Sudah seminggu sejak penangkapan itu.
Ardi dipindah ke sel lain, kami tak boleh bertemu. Saya hanya bisa membayangkan wajahnya, senyumnya yang hangat saat kami berbicara di rest stop. Cinta kami baru mekar, tapi sudah diinjak-injak oleh dunia luar. Ayah akhirnya datang. Saya melihatnya dari balik jeruji, seragam polisinya rapi, pangkatnya tinggi, komisaris besar. Wajahnya tegang, matanya menghindari tatapan saya. Ra, apa yang kamu lakukan ini? Suaranya rendah, tapi penuh kemarahan terkendali. Saya tak menjawab langsung. Selama ini, ayah seperti bayangan, selalu tugas di Jakarta, meninggalkan saya dan ibu di Semarang. Dia bilang demi keluarga, tapi saya merasa dia malu memiliki anak seperti saya. Ibu nangis terus di rumah, lanjutnya. Kamu tahu berita ini sudah sampai ke atasan saya. Saya mengangkat kepala. Ayah tahu rasanya jadi seperti saya. Hidup bohong setiap hari, takut dicintai tapi juga takut sendirian. Kata-kata itu keluar begitu saja, penuh amarah yang tertahan bertahun-tahun. Ayah diam, tangannya mengepal. Ini bukan tentang kamu saja, Ra. Ini tentang nama baik keluarga. Dia pergi tanpa janji membantu. Saya merasa hancur. Tapi malam itu, seorang polisi muda mendekat, bisik pelan, ada yang mau ketemu kamu. Itu Ardi, diam-diam dipindah sebentar. Kami bertemu di koridor gelap, tangan saling genggam melalui jeruji. Aku tak menyesal, Ra, katanya, matanya berkaca. Cinta kita benar, meski dunia bilang salah. Kami berciuman singkat, penuh air mata. Saat itu, saya sadar, Ardi adalah rumah saya di tengah badai. Proses hukum dimulai. Kami dituduh melanggar pasal kesusilaan, meski tak ada hubungan intim. Pengacara dari organisasi diam-diam membantu, bilang kasus seperti ini sering dipolitisasi. Di persidangan pertama, media ramai. Beberapa aktivis datang mendukung bahwa spanduk cinta bukan kejahatan. Tapi ada juga kelompok intoleran yang demo di luar, teriak hukum mati untuk mereka. Ardi cerita tentang keluarganya. Ayahnya, pensiunan tentara, tak mau datang. Dia bilang aku bukan anaknya lagi. Suaranya pecah. Saya peluk dia dalam mimpi, berjanji akan kuat bersama. Kami mulai menulis surat rahasia lewat polisi yang bersimpati. Perlahan, rahasia ayah terkuak. Saat kunjungan kedua, dia bilang, atasan saya tekan habis-habisan. Kasus ini bisa naik ke nasional. Saya tanya kenapa dia tak pakai jabatannya untuk membantu. Dia diam lama lalu bilang dulu waktu muda ayah pernah punya teman. Seperti kalian. Tapi ayah takut pilih jalur aman. Mata saya melebar. Apakah ayah menyembunyikan sesuatu? Hubungan kami dengan Ardi semakin dalam melalui surat. Dia cerita mimpi ingin punya kai kecil di Bali, tempat aman untuk orang seperti kami. Saya balas, ingin ikut ajar anak-anak di sana. Cinta kami tumbuh di penjara, lebih kuat dari sebelumnya. Tapi tekanan meningkat. Ada ancaman dari kelompok radikal, bilang akan serang jika kami bebas. Ibu datang peluk saya erat. Mama selalu sayang kamu apapun. Air matanya jatuh. Saat itu, saya sadar keluarga sejati adalah yang menerima. Persidangan berlangsung dramatis. Jaksa menuntut hukuman ringan tapi media membesar-besarkan. Remaja gay tertangkap basah, judul-judul sensasional. Saya dan Ardi duduk berdampingan, tangan tersembunyi saling genggam. Tatapan kami penuh cinta, meski dunia menghakimi. Ayah tak hadir lagi. Dia bilang sibuk, tapi saya tahu dia malu. Tapi suatu hari, pengacara kami bilang ada saksi baru. Ternyata ayah diam-diam hubungi atasan, minta kasus ditutup. Tapi tekanan dari atas besar, karena kasus ini jadi simbol pembersihan moral di era politik saat itu. Ardi semakin kurus di tahanan. Dia cerita mimpi buruk, takut dipisah selamanya.
Kalau kita bebas, Ra, kita kabur ke tempat jauh, bisiknya. Saya angguk, hati penuh harap. Cinta kami seperti api di kegelapan menerangi hari-hari suram. Tiba-tiba pengkhianatan datang. Seorang teman cat lama Ardi yang cemburu beri kesaksian palsu kepada polisi bilang kami sering lakukan hal terlarang. Bukti bohong tapi cukup buat jaksa tambah tuntutan. Ardi hancur, kenapa orang begitu kejam? Saya peluk dia karena mereka takut pada apa yang tak mereka pahami. Di luar, gerakan dukungan tumbuh. Mahasiswa demo damai, organisasi hak asasi manusia kampanye. Tapi juga ada serangan bom ancaman ke kantor polisi. Indonesia terbelah, satu sisi bilang kami korban diskriminasi, sisi lain bilang kami rusak moral bangsa. Ibu cerita ayah sering minum sendirian di rumah. Dia menyesal tak dekat denganmu sejak kecil. Saya ingat masa kecil, ayah pulang jarang, tapi saat ada, ajar saya naik motor, bilang jadi lelaki kuat. Sekarang saya paham, mungkin dia proyeksikan ketakutannya sendiri. Suatu malam, ayah datang diam-diam, Ra, ayah akan coba bicara dengan Kapolda. Matanya merah. Saya tanya langsung, ayah pernah mencintai lelaki? Dia diam, lalu angguk pelan. Dulu, tapi ayah takut pilih nikah, punya keluarga. Sekarang lihat kamu, ayah sadar salah. Air matanya jatuh pertama kali. Saat itu, dinding antara kami runtuh. Tapi konflik memuncak. Saat sidang putusan, kelompok radikal rusuh di luar. Batu beterbangan, polisi bentrok. Kami dibawa keluar lewat pintu belakang. Di mobil tahanan, Ardi bilang, apapun hukumannya, aku cinta kamu. Saya balas, selamanya. Putusan hukuman percobaan bebas dengan syarat lapor rutin. Kami bebas. Tapi syaratnya, tak boleh ketemu dulu. Dunia luar menunggu penuh bahaya. Bebas, tapi tak benar-benar bebas. Kami dipisah, Ardi kembali ke keluarganya di Surabaya, saya ke Semarang. Surat dan telepon rahasia jadi penyelamat. Aku rindu pelukmu, tulis Ardi. Saya balas, cerita tentang hari-hari kosong tanpa dia. Ayah berubah. Dia sering pulang, bicara panjang dengan saya. Cerita masa mudanya, cinta terpendam pada rekan polisi yang mati dalam tugas. Ayah tak mau kamu ulangi kesalahan ayah, Ra. Hidup bohong itu menyiksa. Dia bantu cari pengacara lebih baik, pastikan kasus tak naik banding. Tapi pengkhianatan baru datang. Teman Ardi yang beri kesaksian palsu ternyata dibayar kelompok intoleran. Ardi marah besar, tapi kami pilih makan, tak mau balas dendam. Cinta kami ajar kami jadi lebih kuat, lebih manusiawi. Saya mulai kuliah malam di Semarang jurusan pendidikan. Ardi kerja kembali sebagai sopir, tapi rencanakan buka usaha kecil. Kami mimpi bertemu lagi, mungkin pindah ke Bali, tempat lebih toleran. Tapi tekanan masyarakat tak hilang. Di kampung bisik-bisik tatapan aneh. Ibu kuat bela saya di depan tetangga. Anak saya baik, cinta siapapun itu haknya. Ayah pakai pengaruhnya lindungi kami dari ancaman. Suatu hari, Ardi datang diam-diam, kami ketemu di rest stop yang sama, tempat awal mula. Duduk di bangku itu, peluk erat. Kita lolos badai pertama, katanya. Malam itu kami janji setia, meski dunia belum siap terima. Konflik keluarga Ardi lebih berat. Ayahnya tolak, bilang tak mau anak gay. Ardi pilih pergi, tinggal sementara di rumah teman. Hati saya sakit dengar itu, tapi bangga pada keberaniannya. Ayah saya ajak bicara serius. Kalau kamu serius dengan Ardi, ayah dukung. Tapi hati-hati, Indonesia ini masih keras. Dia cerita rencana pensiun dini, ingin habiskan waktu dengan keluarga. Perlahan kami bangun hidup baru. Saya aktif di komunitas rahasia, bantu remaja lain yang sama nasibnya. Ardi ikut dari jauh. Cinta kami jadi inspirasi meski tersembunyi.
Tahun berlalu, tapi luka penangkapan itu masih ada. Kami akhirnya tinggal bersama di Yogyakarta, kota lebih terbuka. Rumah kecil, tapi penuh cinta. Ardi buka warung kopi kecil, saya lanjut kuliah sambil ngajar priat. Ayah sering kunjung bantu renovasi rumah. Hubungan kami pulih, dia jadi seperti ayah sejati. Cerita masa lalunya ajar saya banyak, penerimaan diri butuh waktu, tapi penting. Tapi badai datang lagi. Kasus lama dibuka ulang oleh kelompok konserati, tuntut hukuman lebih berat. Media ramai lagi, kami jadi target kebencian online. Ancaman datang, rumah kami dilempar batu. Ardi takut, mungkin kita salah pilih tetap di sini. Saya pegang tangannya, kita lawan bersama. Cinta kita layak diperjuangkan. Kami hubungi aktivis kampanye damai. Ayah turun tangan. Pakai koneksi lama bicara dengan pejabat tinggi. Ini anak saya dan pasangannya. Mereka tak salah apa-apa. Untuk pertama kali, ayah publikasikan dukungan, wawancara bilang sebagai ayah dan polisi, saya belahak anak saya. Itu jadi turning point. Publik terbelah, tapi dukungan banjir. Banyak orang tua cerita serupa anak mereka. Gerakan toleransi tumbuh. Pengkhianatan terakhir, teman lama yang cemburu ternyata dalang ancaman. Dia ditangkap, akui dibayar. Ardi makan biar dia belajar dari kesalahan. Kami semakin dekat. Malam-malam kami bicara panjang tentang mimpi punya keluarga, mungkin adopsi suatu hari. Cinta kami matang dari gairah muda jadi ikatan dalam. Akhirnya badai reda. Kasus ditutup permanen berkat campur tangan ayah dan dukungan masyarakat sipil. Kami hidup tenang di Jogja, warung Ardi ramai, saya jadi guru tetap di sekolah swasta. Ayah pensiun pindah dekat kami. Dia jadi kakek pengganti untuk anak-anak tetangga, cerita pengalaman hidupnya. Saya bangga pada kalian, katanya sering. Ardi dan saya nikah sederhana, meski tak resmi di mata hukum, tapi di hati kami dan keluarga itu suci. Upacara kecil di pantai Parangtritis, saksi ayah, ibu, dan teman dekat. Kami janji setia, di bawah langit luas Indonesia yang perlahan berubah. Kami buka shelter kecil untuk remaja terlantar, bantu mereka temukan jalan. Banyak cerita mirip kami, ditolak keluarga, dianiaya masyarakat. Tapi kami tunjukkan ada harapan. Suatu hari kembali ke rest stop itu. Duduk di bangku sama, pegang tangan. Di sini awal segalanya, kata Ardi. Saya tersenyum dan di sini juga kita sadar, cinta menang. Indonesia masih jauh dari sempurna, diskriminasi ada di mana-mana. Tapi cerita kami jadi bukti penerimaan dimulai dari satu keluarga, satu hati. Ayah yang dulu takut, kini peluk kami erat. Kalian ajar ayah tentang keberanian sejati. Kami hidup bahagia, sederhana tapi penuh makna. Cinta kami, meski lahir dari tragedi, jadi cahaya bagi banyak orang. Di negeri ini yang indah tapi keras, kami temukan tempat kami bersama selamanya.